Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan sedang jadi sorotan. Kabar terbaru, terungkap niat jahat AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansyar. Ternyata ia bukan hanya berniat menembak satu orang, namun dua anggota polisi. Penembakan ini terjadi di tempat parkir Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November 2024 dini hari. Selain AKP Ulil, AKP Dadang saat itu juga mengincar nyawa Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Alasan AKP Dadang melakukan penembakan adalah tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Ulil. Sebelumnya, AKP Ulil menangkap rekan AKP Dadang yang berhubungan dengan tambang galian C ilegal di wilayah Solok Selatan. AKP Dadang diduga menjadi backingan di tambang tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, setelah menembak AKP Ulil, AKP Dadang melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang dihuni AKBP Arif Mukti. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu 23 November 2024 siang. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat tembakan peluru. Untungnya, AKBP Arif Mukti tidak terkena tembakan tersebut. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, ya, Ulil Ansyar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler melalui anumerta, ya, pangkat anumerta, Kompol Anumerta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB Anumerta kepada Ajung Komisaris Polisi AKP Ulil Rianto Ansyari. Diketahui, AKP Ulil gugur saat bertugas karena insiden penembakan pada Jumat 22 November 2024 di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ia ditembak oleh rekannya sendiri, AKP Dadang Iskandar. Sebagai informasi, KPLB Anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini telah diberikan untuk AKP Ulil di hari yang sama dengan insiden. Informasi itu disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, pada Sabtu 23 November. Dengan penghargaan itu, pangkat AKP Ulil Rianto naik satu tingkat menjadi Komisaris Polisi Kompol Anumerta. Pangkat tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri atas prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugasnya. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, ya, Ulil Ansyar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler melalui anumerta, ya, pangkat anumerta, Kompol Anumerta. Dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut, ya, itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol Anumerta Ulil Ansyar. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap sosok AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan sesama polisi di Polres Solok Selatan. Ia menyebut, AKP Dadang selama ini dikenal sebagai sosok penghibur yang hebat. Hal itu disampaikan Suharyono setelah bertemu Kompolnas di Mapolda Sumbar, Minggu 24 November 2024. Ia tak menyangka di balik karakter ceria AKP Dadang bisa melakukan aksi keji membunuh polisi. Dari keterangan Kapolres Solok Selatan, tersangka memang suka menari dan berjoget. Oleh karena itu, AKP Dadang sering diminta untuk menghibur rekannya saat ada acara serah terima jabatan. Kalau ada acara sertijab, dia AKP Dadang ditunjuk, dia nari-nari, joget-joget, kata Suharyono.
Dikutip dari tribunpadang.com, Senin 25 November 2024. Saat ini, polisi berpangkat perwira tersebut telah ditahan setelah resmi menjadi tersangka. Ia dijerat pasal berlapis serta dipastikan akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. AKP Dadang sebelumnya menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto, Jumat 22 November 2024. Tersangka disebut merasa tidak senang karena korban menangkap sopir truk tambang galian C. Sopir, yang belum diungkap identitasnya itu, merupakan rekan tersangka. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Ansar, SIK MH, pangkat NRP. Nama Rianto Ulil Ansar, SIK MH, pangkat Kompol Anumerta, NRP 90080293, jabatan terakhir Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat, putra dari Bapak Muhajir Ibu Yun Abu Bakar, yang telah meninggal demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 WIB di Polres Solok Selatan, Polda Sumbar. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua. Hormat, Paskan disiapkan. Kami melepas anak keponakan kami tadi Ratu hari Indonesia. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas
menghadapi secara langsung pelanggar hukum. Mungkin marah kami tidak seperti ini, namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana, dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman, sehingga dia tidak waspada, sama sekali tidak. Aduh. Semuanya yuk. Sabuk masuk, Bu. Ayo. Izin Om. Ya. Tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar disebut sempat mogok makan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo ikut turun tangan melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Update terkini AKP Dadang Iskandar akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa. Kondisinya juga sehat. Diketahui atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri, AKP Rianto Ulil Ansar, maka AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Dia bakal dijerat pasal berlapis, dipastikan dipecat, sehingga tak bakal dapat uang pensiun. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, buka suara terkait informasi yang beredar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tersangka sampai saat ini tidak mengalami gangguan mental. Menurutnya, tersangka AKP Dadang Iskandar sendiri masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Guna memastikan hal tersebut, Polda Sumbar kembali melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya. Ia menyebut, Polda Sumbar masih akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak. Saat ini sedang kami dalami, karena bagaimana korban sudah meninggal. Tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan itu, baru mau makan tadi pagi. Saya tadi ketemu sama tersangka, saya tanya, Pak sudah makan? Sudah, berarti dia baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan. Dari Krimum, dari Propam juga melihat juga. Itu biasa orang yang setelah melakukan atau setelah kejadian, bukan hanya melakukan, setelah kejadian apa yang dia lakukan apa, itu memang secara psikologis dia sendiri ya tidak mudah untuk kita kemudian menggali informasi dari itu. Sehingga kalau kita tanyakan sekarang bagaimana hubungan, mengapa, bagaimana dengan Kapolres, bagaimana dengan Kasat, bagaimana dengan perwira lainnya di situ, kita harus meneliti satu persatu agar tidak salah. Sehingga kalau dibilang motif apa, itulah yang kira-kira nanti akan sangat akurat kalau di persidangan itu. Tapi info awal, kemarin sudah kami rilis sudah, info awal. Tapi info awal itu nanti saat ada novum bukti-bukti baru terhadap hasil pemeriksaan semua pihak, baik itu tersangka maupun para saksi, alat bukti, bukti pendukung yang disampaikan Bapak Kapolri menjadi atensi untuk scientific investigation agar apa yang diucapkan itu tetap konsisten dengan nanti di persidangan. Jangan sampai sekarang bicara, nanti di persidangan mengelak, tapi kalau alat bukti sudah bicara, ya tidak bisa mengelak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.